Annyeong Mamen, bertemu kembali dengan Mamen HY. Hari ini kita tetap belajar akuntansi dengan topik yang lebih spesifik, yaitu tentang akun itu sendiri. Account maksudnya, dalam bahasa Indonesia disebut akun. Oke. Setelah kita mempelajari transaksi, pasti kita harus mencatatnya kan. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut, itu namanya disebut akun. Kelompok akun disebut dengan buku besar atau bahasa Inggrisnya ledger. Akun sendiri ada dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ini adalah akun-akun yang terdapat dalam neraca, yaitu akun yang terdapat dalam kelompok aset, akun yang terdapat dalam kelompok kewajiban, dan akun yang terdapat dalam kelompok ekuitas. Sementara akun yang lain disebut dengan akun nominal terdapat dalam laporan laba rugi. Akun-akun ini hanya terdiri dari pendapatan dan beban. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis akun, teman-teman pasti ini kan ingin bisa membedakan kapan sih kita harus menggunakan akun itu dan di mana kapan akun itu bertambah, haruskah saya meletakkannya di debit atau kredit. Pasti agak sedikit bingung ya untuk menentukannya. Di sini ada tiga kelompok, yaitu akun aset, contohnya adalah kas, piutang, peralatan, perlengkapan, tanah, gedung. Kewajiban itu contohnya utang, dan ekuitas adalah modal. Bentuk dasar dari akun adalah T, seperti ini. Ini namanya akun T, bentuk paling sederhana atau T account, hanya terdiri dari debit dan kredit saja. Debit dan kredit sendiri artinya debit artinya kiri dan kredit artinya kanan. Ini yang harus dipegang selama kita belajar akuntansi. Oke. Sekarang kita recall kembali ke persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kenapa kita harus kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi? Ya, dasar dari kita membentuk akun normal adalah terletak di sini. Aset, ketika aset bertambah, tolong diingat, aset berada pada kiri sama dengan, artinya kiri sama dengan debit, berarti ketika bertambah dia di debit, dan ketika dia berkurang berada di kredit. Dua kelompok akun berikutnya yaitu kewajiban dan ekuitas. Kalau kalian ingat kembali, berada di kanan sama dengan, ketika bertambah berarti berada di kredit, dan ketika berkurang berada di debit. Begitu juga dengan ekuitas. Oke. Untuk lebih mudah mengingatnya, Mamen sudah membuat ringkasannya seperti ini. Namanya akun normal. Akun normal adalah keadaan atau kondisi di mana akun itu normal ketika dia berada pada laporan keuangan, atau ketika tidak terjadi transaksi, atau ketika akun itu jumlahnya lebih besar antara debit dan kredit, di manakah posisinya, itu disebut dengan akun normal. Di sini aset, ketika terjadi penambahan, diingat lagi, aset kiri sama dengan, berarti ketika bertambah ada di debit. Oke, di sini berkurang di kredit, saldo normalnya di debit, dan kewajiban, diingat lagi persamaan dasar akuntansi, diingat-ingat lagi, kewajiban berada di sebelah kanan sama dengan, kanan artinya kredit, itu berarti ketika terjadi penambahan berada di kredit, pengurangan di debit, dan saldo normalnya di kredit. Ekuitas juga begitu, karena dia berada di kanan sama dengan, kanan artinya kredit, ketika terjadi penambahan berada di kredit, ketika terjadi pengurangan di debit, saldo normalnya adalah berada di kredit. Bagaimana dengan pendapatan? Pendapatan secara logika, pendapatan itu maksudnya adalah pendapatan adalah komponen yang bisa untuk menambahkan modal.
Modal adalah bagian dari ekuitas. Kita recall kembali ke persamaan akuntansi. Ekuitas berada di kanan sama dengan, itu berarti ketika bertambah berada di kredit dan berkurang berada di debit. Saldo normalnya berada di kredit. Bagaimana dengan beban? Beban adalah komponen dari laba rugi, dan beban artinya pasangannya adalah pendapatan, dia akan mengurangi pendapatan. Kita recall lagi, pendapatan itu mengurangi modal, sehingga beban berlawanan dengan pendapatan. Ketika pendapatan bertambah di kredit, beban bertambahnya di debit. Atau lebih mudahnya, kita hafalkan saja tempat ini. Kita hafalkan saja, tetapi kalian yang harus diingat adalah bentuk persamaan dasar akuntansi dan bentuk neraca seperti ini. Aset dan beban bertambah di bertambah di debit, maksudnya kewajiban, ekuitas, pendapatan bertambah di kredit. Seperti ini untuk memudahkannya. Neraca, ini bagian kiri adalah aset bertambah di debit, ini namanya saldo normal. Saldo normal, dan kewajiban ketika bertambah di kredit, ini juga namanya saldo normal. Oke. Kapan maksudnya saldo-saldo itu bertambah di debit? Kita kembali lagi ke sini. Apa saja yang termasuk dalam aset? Artinya ini kas ketika bertambah di debit, piutang bertambah di debit, peralatan, perlengkapan, tanah dan gedung bertambah di debit. Oke. Gitu juga sebaliknya kewajiban dan ekuitas. Sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Bisa dibaca teman-teman. Pada awal Januari, Anita menanamkan modal pada perusahaan sebesar 100 juta rupiah beserta peralatan sebesar 15 juta rupiah. Dari transaksi tersebut, kita dapat melakukan analisis bahwa Anita menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah, artinya aset bertambah yaitu berupa kas, dan peralatan aset juga bertambah, itu berada di debit juga sebesar 15 juta rupiah. Total keduanya adalah seperti kita melakukan sebelumnya di persamaan dasar akuntansi, modal Anita bertambah 115 juta. Bisa dilihat di sini. Kas berada di kelompok aset, bertambah sebesar 100 juta rupiah. Di debit, ingat saldo normal aset berada di debit, dan peralatan di debit juga sebesar 15 juta di debit. Oke. Kemudian kita seimbangkan lagi. Ingat persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kita menambahkan di sini modal. Modal Anita bertambah sebesar 115 juta rupiah. Ingat lagi, saldo normal modal berada di kredit. Jadi ketika dia bertambah, modal Anita bertambah sebesar 115 juta berada di kredit. Dan tetap kita harus melakukan pengecekan sisi aset dan kewajiban ekuitas harus sama. Kita total ini sudah 115 juta dan di ekuitas juga sudah 115 juta. Oke. Demikian contohnya. Terima kasih teman-teman. Inilah penjelasan singkat tentang akun untuk kita pelajari akuntansi untuk
pembahasan berikutnya kita bisa menyaksikan di video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Salam amin.